saya Jendriyadi yang saat ini merupakan salah satu dosen tetap di program studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Magelang. Saya berterima kasih pertama jumlah anggota yang ikut atau yang bergabung di tim saya itu tidak terlalu banyak ya, sehingga saya merasa saya senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa bertanya kalau ada hal yang ragu, kalau bahkan mungkin kalau ada hal yang mungkin saya masih tertinggal nih, semisal mungkin ada kendala jaringan atau ketika saya lagi ke belakang gitu terus saya tidak mendapatkan informasi gitu. Saya merasa bahwa My EduSolve ya memang sangat membantu begitu dan dengan cara yang sangat humanis gitu. Jadi dengan cara yang sangat humanis itu saya juga merasa ya begitu antusias ya mengikuti materi demi materi. Kalau saya tidak salah sih karena ini sudah cukup lama ya Bu Hana. Saya merasa bahwa waktu yang 1 minggu kalau saya tidak salah. Tapi kok rasanya cuma sebentar saja gitu. Dan sampai ke ujian serkomnya itu saya dipandu, dibimbing gitu mulai dari sebelum ujian dan bahkan saat ujian dan kita kayak apa ya namanya secara psikologis dibimbing untuk tidak panikan gitu. Akhirnya alhamdulillah saya lulus tidak mesti ada remedi gitu dan itu sesuatu yang menurut saya patut disyukuri dan senang sekali. Dosen itu kalau menurut saya ya Bu Hana itu kan harus dinamis ya. Dan ketika dia mengajar di kelas, tentu eranya kan sudah beda. Generasi yang dihadapi juga sangat berbeda begitu. Kalau khusus di Islam itu kan kata Nabi dalam hadisnya, ajarkanlah anakmu sesuai zamannya, karena kelak engkau akan bertemu dengan zaman yang berbeda denganmu. Nah, itu mungkin yang jadi inspirasi bagi saya juga sih ketika dulu saya diajarkan oleh guru saya, diajarkan oleh dosen saya begitu materi tertentu. Mungkin beda sih sistemnya bersifat hafalan gitu dan beberapa metode strateginya itu ya memang sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Dan ketika hari ini ketemu dengan generasi Z atau Gen Z yang dekat dengan teknologi informasi, tentu ini akan sangat jauh berbeda begitu dengan kondisi yang saya temui saat sekarang dan beberapa waktu yang lalu seperti itu. Jadi menurut saya bagi seorang dosen bahwa kita itu harus berinovasi begitu, apalagi media pembelajaran yang bersifat digital itu memang mesti harus semakin dimaksimalkan walaupun mungkin ketika saya dulu belajar tidak seperti sekarang. Kita kalau di fakultas itu biasanya memberikan pelatihan yang cukup adil dan merata ya untuk dosen dan tendik begitu. Jadi sesuai dengan kompetensi dosennya gitu. Nah, ini kebetulan beberapa dosen yang memang lebih fokus bidangnya ke pengajaran. Jadi kan memang ada yang ke pengajaran, ada yang kebahasaan, ada yang sastra misalnya begitu. Nah, jurusan saya kebetulan bahasa Indonesia. Jadi ada yang ke pengajaran misalnya begitu yang mungkin peminatannya lebih ke teori keilmuan pengajaran. Maka biasanya sih pimpinan akan melihat sesuai dengan kapasitas dan keinginan begitu, minat dari dosen begitu. Jadi tidak semua diikutkan gitu. Nah, kebetulan kami ditakdirkan namanya EduSoft ini gitu. Saya tidak merasakan ada kendala ya Bu selama mengikuti pelatihan ya. Kalau kendala rasanya apa ya? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Nyaris ya nggak ada sih. Walaupun mungkin misalnya nih pengajarnya secara usia jauh lebih muda dari saya, tapi secara pengalaman luar biasa. Makanya ini yang saya patut acung jempol juga sih. Pengajarnya walaupun mungkin lebih muda ya secara usia gitu, tapi pengalamannya terus kemampuannya mengayomi begitu. Ketika ada yang bertanya, ya hampir semua terfasilitasi begitu. Jadi mungkin ada yang bertanya, ada yang memberi saran gitu. Jadi difasilitasi dengan baik gitu. Sehingga saya kira kegiatan pembelajarannya menjadi sesuatu yang istilahnya eh, berdiferensiasi lah begitu ya dan akomodir berbagai masukan saran dari peserta.
Kalau yang saya rasakan sih berkaitan dengan mengevaluasi ya. Misalnya kan kalau mengevaluasi itu ya itu kan proses pengambilan keputusan begitu. Khususnya misalnya di mata kuliah tertentu. Kadang-kadang mungkin kita tidak adil gitu ya. Namanya juga manusiawi ya. Kadang-kadang ada like and dislike gitu kan dalam penilaian. Tapi mudah-mudahan ya ini enggak semuanya gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang oh kok kayaknya saya nilainya kok kecil gitu. Nah, jadi itu sudah tidak lagi gitu. Jadi kita berusaha gimana sih dalam menilai mempertimbangkan beberapa hal yang sifatnya logis dan masuk akal gitu. Dan sejatinya memang ketika kita mendapatkan sertifikat kompetensi begitu, tentu wawasan, kemudian kemampuan dan bahkan mungkin karakternya juga semakin berubah pastinya. Dan saya merasa bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan ini semakin maksimal dan itu bisa saya terapkan dalam pembelajaran. Mungkin kalau ditanya saya secara teoretis mungkin dadakan apalagi mungkin saya tidak bisa menjelaskannya. Tapi kalau secara aplikasi di lapangan tentunya saya berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah didapatkan selama kegiatan pelatihan begitu. Mungkin tanpa teoretis itu langsung tiba-tiba di lapangan, oh iya ya ini yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan pelatihan di My EduSolve. Jadi ibaratnya sih sertifikasi ini keuntungannya sih seperti simbiosis mutualisme ya. Bagi dosen itu sangat bermanfaat terkait rekam jejaknya, terkait kepangkatannya dan dosen itu kan juga mesti memiliki BKD ya, Bu Hana, beban kerja dosen. Dan salah satu BKD-nya juga mengikuti Serkom ya, sertifikasi kompetensi begitu. Dan dari institusi juga udah pasti bahwa semakin banyak dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi, artinya kan memang akan semakin banyak dosen yang kompeten di bidangnya begitu dan tentu saja akan mempengaruhi akreditasi institusi juga begitu. Jadi menurut saya memang ini sangat penting dan bermanfaat dari berbagai pihak sih sebenarnya. Untuk teman-teman jangan ragu ya, jangan ragu, janganlah bimbang gitu ya. Sertifikasi kompetensi ini bagian dari wujud nyata untuk menunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita memiliki kompetensi yang bisa diandalkan begitu dan sesuai dengan bidang yang kita geluti begitu. Maka jangan khawatir, apalagi kalau dibiayai gratis, apalagi kan senang sekali ya. Nah, tapi saya kira juga tidak mesti karena dibiayai gratis ya, atau kalau misalnya kita berjuang nih dengan apa yang kita miliki, maka tentunya bagi kita adalah kebahagiaan dan kepuasan batin sendiri bahwa kita memiliki skill atau kompetensi di bidangnya begitu, maka tentu ya akan menjadi sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan dan membuat urusan karir lah ya khusus untuk dosen menjadi semakin baik, lancar dan maksimal.